Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 4A. Kami merupakan mahasiswa psikologi Universitas Maliku Saleh. Nama saya Putriani dengan NIM 2206200034. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang teknik-teknik dalam pengumpulan data. Yuk, simak penjelasannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih pengumpulan data itu? Nah, jadi pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau keseluruhan elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data ini terbagi dua. Nah, yang pertama berdasarkan caranya, yang kedua berdasarkan banyaknya data yang diambil. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Pada pengumpulan data berdasarkan caranya ada 5. Yang pertama angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat studi dokumentasi, dan yang kelima adalah gabungan. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih. Nah, yang pertama yaitu angket. Angket atau kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Nah, responden ini adalah orang yang memberikan tanggapan atau respon atau menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, kemudian untuk dapat menggunakan teknik ini, disyaratkan responden harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Kemudian, apa sih keuntungan dari teknik angket ini? Nah, yang pertama, dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirim lewat pos. Nah, bisa juga lewat media sosial. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk membuat angket ini relatif murah. Yang ketiga, angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, tidak memerlukan hadirnya si peneliti. Yang kedua, dapat dibagikan serentak. Yang ketiga, dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu yang ada. Yang keempat, dapat dibuat anonim. Dan yang kelima, kuesioner dapat dibuat standar. Nah, untuk kerugiannya, yang pertama, jika dikirim melalui pos, maka persentase yang dikembalikan relatif lebih rendah. Yang kedua, tidak dapat digunakan pada responden yang tidak mampu membaca dan menulis. Dan yang ketiga, pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh responden. Nah, kemudian selanjutnya, komponen angket agar efektif. Yang pertama ada subjek, yang kedua adanya ajakan, yang ketiga ada petunjuk, yang keempat adanya pertanyaan. Nah, pertanyaan ini dapat berbentuk pertanyaan terbuka atau tertutup, ataupun kombinasi antara terbuka dan tertutup. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pertanyaan atau pernyataan adalah yang pertama, pertanyaan yang dibuat itu harus jelas dan tidak meragukan. Yang kedua, hindari pertanyaan atau pernyataan yang ganda. Yang ketiga, responden harus mampu menjawab. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan harus relevan. Yang kelima, pertanyaan atau pernyataan sebaiknya pendek. Dan yang keenam, hindari pertanyaan atau pernyataan yang bias dan sugestif. Nah, kemudian berdasarkan bentuknya, pertanyaan atau pernyataan ini ada 3 jenis. Yang pertama, angket terbuka. Nah, ini merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya serta keinginan mereka. Yang kedua, ada angket tertutup yang merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban. Nah, selanjutnya wawancara. Nah, wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
Baik, selanjutnya kelebihan teknik wawancara. Nah, yang pertama itu wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, yang kedua, wawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Dan yang terakhir itu jika ada pertanyaan yang belum dipahami atau pewawancara dapat segera menjelaskan. Selanjutnya kekurangan teknik wawancara. Nah, yang pertama wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil. Yang kedua, wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian pengumpulan data. Dan yang terakhir, kehadiran pewawancara mungkin akan mengganggu responden. Selanjutnya teknik wawancara. Teknik wawancara ini terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara di mana pewawancara menggunakan atau mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Nah, yang kedua ada wawancara tidak terstruktur, yang merupakan teknik wawancara di mana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses melakukan wawancara. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada wawancara. Yang pertama, penampilan fisik, termasuk pakaian yang dapat memberikan kesan apakah pewawancara dapat dipercaya atau tidak. Nah, selanjutnya sikap dan tingkah laku. Nah, selanjutnya ada identitas. Pewawancara harus memperkenalkan dirinya dan jika perlu menunjukkan tanda pengenal atau surat tugas. Selanjutnya, kesiapan materi, artinya pewawancara memahami dan menguasai apa yang akan dipertanyakan dan siap memberikan jawaban apabila diperlukan. Selanjutnya, sebaiknya melakukan perjanjian dengan calon responden kapan mereka bersedia untuk diajak wawancara. Nah, selanjutnya mulailah wawancara dengan terlebih dahulu menggunakan kalimat pembuka atau kalimat pengantar, dan dalam proses wawancara gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, yang terakhir, kontrol jalannya wawancara dan bila perlu pihak responden dituntut seperlunya agar ia tidak mengalami banyak kesulitan dalam menjawab atau mengemukakan pendapat. Nah, selanjutnya alat-alat pada wawancara. Yang pertama, buku catatan, mencatat semua percakapan dengan sumber data. Nah, yang kedua ada time recorder, yang itu merekam semua percakapan atau pembicaraan. Nah, selanjutnya ada kamera, yaitu untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan atau pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme dengan situasi sesuai dengan tujuan empiris, yang dimana teknik dari observasi ini memiliki kelebihan. Yang pertama, data yang diperoleh adalah data aktual atau segar dalam artian bahwa data diperoleh dari responden pada saat terjadinya tingkah laku. Yang kedua, keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung di mana tingkah laku yang diharapkan mungkin akan muncul atau mungkin juga tidak dapat muncul karena tingkah laku dapat dilihat atau diamati, maka kita segera dapat mengatakan bahwa yang diukur memang sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur. Selanjutnya ada kekurangan teknik observasi. Yang pertama, memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu atau mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan itu muncul. Yang kedua, beberapa tingkah laku seringkali atau tingkah laku kriminal yang bersifat pribadi, sukar atau tidak mungkin diamati, bahkan mungkin dapat membahayakan si pengamat jika terus-terusan diamati. Selanjutnya, observasi berdasarkan keterlibatan pengamat dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi tak partisipan. Nah, observasi partisipan ini merupakan observasi di mana pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Yang kedua ada observasi tak partisipan, di mana observasi pengamat berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan. Selanjutnya ada observasi berdasarkan cara pengamat.
Yang pertama ada observasi berstruktur, yaitu pengamat dalam observasinya melakukan pedoman pengamatan. Yang kedua ada observasi tak berstruktur, di mana pengamat dalam observasinya melakukan pengamatan secara bebas. Studi dokumentasi terdapat dua. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian namun memiliki dokumen. Yang kedua itu dokumen digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Adapun kekurangan dari studi dokumentasi yaitu yang pertama bias. Biasanya data yang disajikan dalam dokumen bisa melebihi atau tidak ada disembunyikan. Yang kedua itu tersedia secara efektif. Tidak semua dokumen dipelihara untuk dibaca ulang oleh orang lain. Yang ketiga itu tidak komplit. Data yang terdapat dalam dokumen biasanya tidak lengkap. Yang keempat itu format tidak baku. Format yang ada pada dokumen biasanya berbeda dengan yang terdapat pada penelitian, disebabkan tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian. Adapun kelebihan studi dokumentasi, yang pertama itu pilihan alternatif untuk subjek penelitian, terdapat yang sukar atau tidak mungkin dijangkau. Maka studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data. Yang kedua itu tidak reaktif, karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang. Maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpulan data. Adapun kelebihan yang selainnya itu yang pertama, untuk penelitian yang menggunakan data menjaga jauh ke masa lalu. Studi dokumentasi memberikan cara yang terbaik. Yang kedua itu besar sampel. Dengan dokumen-dokumen tersedia, teknik memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar dengan biaya relatif kecil. Regulasi adalah teknik pemeriksaan kepaksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam teknik pengumpulan data, regulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada. Sensus adalah cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki, atau pengumpulan data yang melalui populasi. Data yang diperoleh dari hasil sensus ini disebut parameter atau data yang sebenarnya. Sampling adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagai elemen anggota populasi untuk selidiki, atau pengumpulan data melalui sampel. Data yang diperoleh dari sampling ini disebut data perakiraan.